Selamat pagi teman-teman, selamat beraktivitas dan salam semangat dari saya. Senang sekali saya Mariano Vanistri Astuti dapat hadir kembali di depan teman-teman untuk memberikan informasi seputar dunia pendidikan kewarganegaraan. Jadi pada video kedua kali ini, saya akan membahas sebuah tema berkaitan dengan hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam video kali ini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, definisi demokrasi atau konsep singkat, dan selanjutnya definisi singkat berkaitan demokrasi Pancasila. Yang kedua, latar belakang historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Kemudian yang ketiga, esensi dan urgensi demokrasi Pancasila, dan pokok pembahasan yang terakhir adalah tantangan demokrasi beserta solusi singkatnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang demokrasi, mulai dari pengertian demokrasi itu sendiri. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu demos dan kratein. Demos berarti rakyat dan kratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan terminologi atau definisi demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah dan negara tersebut. Yang kedua, konsep demokrasi sebagai seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah perjuangan dan sering berliku-liku. Pendeknya, demokrasi adalah perkembangan dari kebebasan menurut Yusis, sedangkan menurut Center for Indonesian Civic Education tahun 1999 mengadopsi konsep demokrasi sebagai konsep yang bersifat multidimensional, yakni secara filosofis, demokrasi sebagai ide, norma, dan prinsip, secara sosiologis sebagai sistem sosial, dan secara psikologis sebagai wawasan, sikap, dan perilaku individu dalam hidup bermasyarakat. Kemudian yang tiga, demokrasi Pancasila. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu perwakilan yang utuh secara umum. Pengertian demokrasi Pancasila ialah suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan paham yang dianut Indonesia pada masa lalu. Adapun konsep pemahaman demokrasi tersebut jelas berasal dari falsafah hidup negara Indonesia. Pokok pembahasan yang kedua adalah latar belakang historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Muhammad Hatta, demokrasi Indonesia yang bersifat kolektivitas itu sudah berurat atau berakar di dalam pergaulan hidup rakyat. Sebab itu, ia tidak dapat dilenyapkan untuk selama-lamanya. Setidaknya, ada 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Yang kedua, sumber nilai demokrasi yang berasal dari Islam. Nilai yang demokratis berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada Tuhan Yang Maha Esa atau tauhid monoteisme. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Pengaturan hidup dengan menciptakan kekuasaan mutlak pada semua manusia merupakan hal yang tidak adil dan beradab. Kelanjutan logis dan prinsip tauhid adalah paham persamaan kesederajatan manusia di hadapan Tuhan yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antar sesama manusia. Bahkan orang utusan Tuhan tidak berhak melakukan pemaksaan itu. Seorang utusan Tuhan mendapat tugas hanya untuk menyampaikan kebenaran kepada umat manusia, bukan untuk memaksakan kebenaran kepada mereka. Stimulus Islam membawa transformasi Nusantara dari sistem kemasyarakatan feodalitas berbasis kasta menuju sistem kemasyarakatan yang lebih egaliter. Transformasi ini tercermin pada perubahan sikap kejiwaan orang Melayu terhadap penguasa. Nilai-nilai egalitarisme Islam ini yang mendorong perlawanan kaum pribumi terhadap sistem kasta yang dipaksakan oleh kekuatan kolonial.
Pengaruh Islam di Nusantara membawa transformasi masyarakat feodal menuju masyarakat yang lebih demokratis. Dalam perkembangannya, Muhammad Hatta memandang stimulus Islam sebagai salah satu sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi sosial di kalbu para pemimpin pergerakan kebangsaan. Pokok pembahasan yang ketiga adalah sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat atau Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksana demokrasi partisipasi dalam negara kota kecil sekitar abad ke-5. Pemikiran-pemikiran humanisme dan demokrasi mulai bangkit lagi di Eropa pada masa abad pencerahan sekitar abad ke-14 sampai 17 Masehi. Setelah memperoleh stimulus baru antara lain dari peradaban Islam, tonggak terpenting dari era abad pencerahan yang mendorong kebangkitan kembali demokrasi di Eropa adalah gerakan reformasi Protestan sejak 1517 hingga tercapainya kesepakatan Westphalia pada tahun 1648 yang meletakkan prinsip coexistence dalam hubungan agama dan negara yang membuka jalan bagi kebangkitan negara bangsa dan tatanan kehidupan politik yang lebih demokrasi. Kehadiran kolonialisme Eropa khususnya Belanda di Indonesia membawa dua sisi dari koin peradaban Barat, yaitu sisi represi imperialisme kapitalisme dan sisi humanisme demokrasi. Penyebaran nilai-nilai humanisme demokrasi itu menemukan ruang aktualisasinya dalam kemunculan ruang publik ini berkembang di sekitar institusi-institusi pendidikan modern. Kita masuk pada pokok pembahasan yang ketiga berkaitan dengan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang berada di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi di setiap negara tergantung ideologi masing-masing. Demokrasi kita pun sudah memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat yang khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokrasi yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 10 pilar demokrasi Pancasila yang dipesankan oleh para pembentuk negara Republik Indonesia sebagaimana diletakkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Keempat, demokrasi yang rule of law. Kelima, demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Kedelapan, demokrasi yang otonomi daerah. Kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Kesepuluh, demokrasi yang berkeadilan sosial. Kemudian kita membahas mengapa kehidupan yang demokratis itu penting. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam membuat keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Yang pertama, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan pedoman tertinggi dalam melaksanakan hidup bernegara. Yang kedua, persamaan kedudukan di depan hukum. Agar pemerintahan berjalan dengan baik dan dapat mengayomi rakyat, dibutuhkan adanya hukum. Hukum mengatur bagaimana penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Itu artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil.
Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan bersama dan tidak berat sebelah, termasuk di dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah menjalankan program tunai langsung terhadap fakir miskin. Dengan program tersebut, diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang adil antara warga negara Indonesia. Ya, teman-teman, kita masuk pada pokok pembahasan yang terakhir berkaitan dengan tantangan demokrasi serta solusi singkatnya. Yang pertama, MPR. Amandemen Undang-Undang 1945 dilakukan terhadap ketentuan tentang Lembaga Permusyawaratan Rakyat, yakni MPR. Sebelum melakukan perubahan, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Perubahan dari sistem vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal fundamental dengan prinsip check and balance atau saling mengawasi dan mengimbangi antara lembaga. Dalam kaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, timbul kewenangan baru bagi MPR, yakni melantik presiden dan wakil presiden yang tercantum dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang 1945. Kewenangan lain yang muncul berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang 1945 adalah MPR berwenang memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam upaya mempertegas pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan, maka ketentuan mengenai DPR dilakukan perubahan. Menurut ketentuan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang 1945, fungsi DPR ada 3, yaitu fungsi legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Yang pertama, fungsi legislatif. Fungsi legislatif adalah fungsi membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, fungsi anggaran adalah fungsi yang menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang NRI tahun 1945, Undang-Undang, dan peraturan pelaksanaan. Di samping itu, anggota DPR juga mempunyai hak tertentu. Hak-hak anggota DPR tersebut adalah mengajukan rancangan undang-undang, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, dan protokoler keuangan dan administratif. Yang ketiga adalah DPD. Ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Daerah atau DPD merupakan hal baru dalam Undang-Undang 1945. Ketentuan ini diatur dalam bab tersendiri dan terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 22C dengan 4 ayat dan pasal 22D dengan 4 ayat. Sistem perwakilan di Indonesia merupakan sistem yang khas. Mengapa dikatakan demikian? Sebab di samping terdapat DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat, juga ada DPD sebagai lembaga penampung aspirasi daerah. Yang terakhir adalah solusi dinamika tantangan demokrasi. Yang pertama, meningkatkan kesadaran politik bagi kelangsungan hidup bermasyarakat melalui pendidikan yang universal dan diseminasi pengetahuan secara berkelanjutan. Yang kedua, selalu berpikir kritis. Berpikir kritis adalah salah satu prasyarat penting dalam demokrasi. Tanpa disertai dengan sikap dan pikiran yang kritis dan waspada, maka gagasan sejati tentang demokrasi akan sulit disosialisasikan. Dan yang ketiga, mengelaborasikan sistem pemerintahan lokal yang independen. Oke teman-teman, sekian untuk pemaparan materi berkaitan dengan hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang NRI 1945. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam sejahtera.